لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sehat semuanya Ibu? Panitia di sini panitia. Kebanyakan panitia. Ibu panitia sehat semua kan ya? Konsumsi sudah ada belum ini? Nanya aja Bu saya. Saya juga. Ya kalau konsumsinya sudah ada, sudah sarapan juga dari rumah kan? Belum. Kalau belum, sambil mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, boleh dimakan konsumsinya. Yang penting tetap terkendali. Alhamdulillah kalau sudah sudah sarapan, mudah-mudahan duduknya kita bisa khusyuk. Saya tanya begini, kalau duduknya keroncongan kan nggak khusyuk. Takutnya nggak khusyuk, itulah saya tanyakan. Sudah makan belum, sarapan belum, sudah dibagi konsumsinya belum? Alhamdulillah, yang akan kita kaji pada hari ini ada tema. Tema ini saya buat ketika saya sedang berada di mertua sambil tiduran. Gitu. Apa kira-kira yang saya sampaikan? Jadi ini tema yang memang pas pengalaman saya belajar, saya tuliskan di sini. Jadi selama apa saja kira-kira ya, ini di sini nih, makanya saya kasih judul 8 sikap sabar dalam belajar. Paling tidak sikap ini harus kita miliki, harus ada kalau ingin jadi pembelajar yang sejati atau pembelajar yang sukses. Nah, apa saja itu? Nah, ini prolognya. Tidak ada orang yang mau bodoh. Ya, semua orang ingin pintar, ingin punya ilmu. Kenapa? Ya karena tidak sama antara orang yang pintar berilmu dengan orang yang bodoh, itu tidak sama. Kalau ada orang bilang sama aja Pak, kan kita sama di hadapan Allah kecuali takwanya gitu kan. Nah takwa itu ya, harus diilmui. Gak mungkin orang itu bisa menjadi bertakwa kalau tidak ada ilmunya. Ada orang enggak Pak, kita semuanya sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Iya memang kita sama di hadapan Allah, tapi tetap beda. Orang itu bisa bertakwa karena dia punya ilmu. Ada perangkat-perangkat yang dia penuhi sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah. Jadi tidak kemudian kata takwa itu ya yang penting takwa Pak. Tapi dia sendiri nggak tahu apa itu takwa. Ya nggak tahu pokoknya takwa. Ya kan gimana kayak gitu. Nah, makanya penting di sini kita ilmui. Ya, karena yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah ilmu kita. Termasuk kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ilmu kita. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat kita itu diangkat oleh Allah di antaranya karena sebab ilmu. Ya, makanya ini surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul, katakanlah, hal yastawil ladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Sama enggak kira-kira orang yang mengerti sama orang yang tidak mengerti? Tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Nah, akal kita ini akan bisa menerima pelajaran kalau kita biasakan. Kalau akal kita diamkan aja, sama-sama lahir punya akal. Tapi kalau yang satu akalnya digunakan, yang satu dibiarkan, ya yang dibiarkan akal ini nggak jalan nanti, menerima pelajarannya susah, menghafal susah. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Coba ibu membiasakan. Setiap hari menghafal 1 ayat atau 2 ayat gitu misalnya dalam sehari. Itu beda sama yang tidak membiasakan. Orang yang membiasakan menghafal akan lebih cepat. Bahkan ada itu orang yang 1 hari hafal 1 juz.
Satu hari hafal 1 juz. Kok bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena otaknya dilatih, otaknya dibiasakan. Ya bukannya kok sombong. Kalau saya duduk aja tuh 1 jam atau 2 jam, mungkin saya bisa menghafal 2 sampai 3 lembar. Kalau saya duduk nih 2, tapi habis itu lupa, memang lupa ya, tidak masalah. Tapi kalau kita biasakan otak kita duduk saja 2-3 jam, kita bisa itu menghafal 2 sampai dengan 3 halaman. 3 halaman. Kenapa? Karena dibiasakan. Ibu nggak pernah pakai motor atau nggak pernah pakai sepeda lah, tiba-tiba naik sepeda, apa yang terjadi? Yang ada jatuh. Kalau jatuh doang alhamdulillah, konslet. Lecet kakinya, kenapa? Karena jatuh, kena batu. Ada orang yang nggak biasa menghafal, konslet bisa, aduh beban banget itu kan. Nangis dia, aduh beban banget, susah ya ternyata ya. Gitu. Nah, untung nggak stres dia. Yang dipaksa gurunya suruh ngapalin, nggak hafal, yang ada nggak masuk kelas gitu kan. Besok saya alasan aja lah, sakit perut lah, apalah, yang penting besok nggak hadir gitu. Nah, alasan apa? Karena nggak dibiasakan. Makanya, apakah sama orang yang mengerti tidak mengerti? Pasti tidak sama. Nah, gitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kalau kita ngerti itu? Ini paling tidak minimal ya. Kalau orang mengerti itu dia cermat dalam melakukan tindakan. Mau melakukan sesuatu itu pilih-pilih. Misalnya ada dalam 1 hari itu ada 5 kegiatan. Pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, orang yang berilmu itu pasti di-list. Oh, ini manfaatnya kurang. Oh, ini banyak sih, tapi secara finansial saya agak kurang mampu. Oh, ini nih bagus dan lumayan nih, nggak pakai bayar gitu misalnya. Dapat snack pula. Nah, kayak begini tuh. Orang pintar itu dia kan apa? Cermat, memilih semua itu. Ada misalnya ada 5 perkara, maka 5 itu ditimbang. Kira-kira dari 5 ini mana yang menguntungkan buat saya? Ilmu dapat, pahala dapat, kantong nggak keluar apa-apa. Ini kan enteng nih. Nah, kayak begini saya bisa hadir nih. Nah, gitu. Itu namanya dia pintar. Dia cermat. Tapi kalau orang sehari ada 5 kegiatan semua diikutin semua, habis itu dia tipes. Habis itu dia sakit apa? Sakit tipes, paling minimal masuk angin lah ya. Kesana. Nah, kenapa? Karena pertimbangannya kurang tepat atau kurang cermat dalam mengambil keputusan. Maka orang pintar dia cermat. Kemudian yang kedua apa? Mempertimbangkan manfaat dan madorotnya dalam mengambil keputusan. Ini manfaat nggak ya buat saya? Ini madorot nggak ya buat saya? Misalnya begini, ngaji itu madorot nggak ya? Kalau ngaji itu madorot apa enggak? Pasti ada madorotnya, meskipun tidak banyak. Tapi pahala ngaji lebih banyak enggak? Nah, madorotnya apa? Terkadang kalau orang ngaji itu sudah ketemu sama teman, ya kemudian dia ngobrol tuh, ya Bu ya. Mending kalau dia ngobrolin ilmu, yang diobrolin tetangga. Masih mending tuh ngobrolin tetangga. Maksudnya kebaikan tetangga. Yang diobrolin nggak ada gunanya, sana kemarin misalnya itu madorot tidak? Madorot, tapi dibandingkan dengan dia hadir di majelis ilmu, pahalanya 100, madorotnya cuma 20, madorotnya kecil nih. Saya lebih baik datang ke majelis ilmu. Memang kalau saya tidak datang ke majelis ilmu, saya nggak ngerasain orang nih, tapi kan nggak dapat ilmu. Nah, sepertinya saya harus hadir meskipun ada madorotnya, tapi sedikit. Jadi dipertimbangkan manfaat madorotnya. Kemudian yang ketiga, kalau orang pintar, orang ngerti, orang cermat, peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Ini kalau di dunia kerja. Kalau ada orang pintar nih Bu, sama orang gak pintar yang diambil yang mana? Ya tergantung Pak. Kalau cuma untuk yang bersih-bersih ya nggak perlu pintar. Tapi kalau jadi manajer harus pintar. Ya, pasti orang pilihannya yang lebih pintar yang dipilih. Kalau ada anak aja daftar kuliah ya dia misalnya sekarang lagi musim pendaftaran kuliah misalnya begitu. Atau pendaftaran sekolah. Yang satu nilainya 7, yang satu nilainya 8, yang satu nilainya 9. Yang diambil yang mana? Yang nilainya 9, yang jelas-jelas itu anaknya jelas pintar itu. Baru nanti ada urutan berikutnya. Anaknya ini baik apa enggak, berakhlak apa enggak. Nah, seperti itu pertimbangannya. Kemudian yang keempat, nilai ibadah antara orang yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Sama-sama dia puasa, sama-sama dia sholat, sama-sama dia
membaca Al-Quran. Tapi kalau orang berilmu itu beda. Bedanya di mana Pak Ustadz? Ya bedanya ilmunya itu yang membedakan. Kalau orang yang tidak berilmu puasa-puasa aja, yang penting mah tidak makan, tidak minum. Tapi ngomongin orang jalan terus. Nonton sinetron jalan terus. Ke pasar tetap jalan Pak. Pokoknya naik motor jalan terus. Ya, tapi kalau orang ngerti sama-sama jalan tapi beda, pandangannya beda, hatinya beda, pikirannya beda. Itu yang membedakan parahnya berbeda. Sama-sama sholat. Saya sholat nih. Terus Pak Beni sholat, dan Kak Geni sholat. Terus ada orang lain sholat. Kira-kira sama nggak pahalanya? Tidak sama antara satu dengan yang lain. Kenapa tidak sama? Ilmunya. Kalau Pak Geni misalnya, saya sholat ini karena kewajiban Pak. Jadi saya sholat, saya mau tidak mau saya sholat. Kemudian saya sholat, enggak. Saya sholatnya karena saya syukur sama Allah misalnya. Karena Allah telah ngasih saya rezeki banyak, dikasih anggota tubuh yang sempurna, dikasih anggota keluarga yang Masya Allah lucu-lucu, baik-baik, teman-teman halakoh yang luar biasa hebat. Saya syukur sama Allah, saya sholat. Beda nilainya. Nilai satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Kenapa? Karena ilmunya. Nah kalau pengen dapat ilmu itu kira-kira bagaimana? Orang-orang kalau ingin dapat ilmu kira-kira bagaimana Bu? Belajar atau nggak belajar? Belajar. Belajarnya yang sabar apa yang nggak sabar? Ada orang belajar tapi nggak sabar, ngomel mulu. Gampang putus asa. Dia belajar iya tapi ngomel mulu. Gelau, capek gitu. Ngapalin lagi, ngulang lagi gitu. Ya nggak sabar namanya. Nah, belajar pun harus diantaranya punya sifat sabar. Nah, sabar itu dalam hal apa saja? Sabar itu apa saja yang harus kita perhatikan supaya belajarnya itu bisa khusyuk. Nah, ini yang pertama. Sabar untuk tetap berusaha hadir dalam majelis ilmu apapun kondisinya. Ya, pokoknya saya akan terus hadir. Nggak peduli hujan badai. Itu mah kata pepatah doang Pak. Hujan mah berhenti di rumah. Online saja. Alhamdulillah ada online ya Bu. Ya Bu gurunya kalau hujan, ibu ngajinya nggak libur. Online aja Bu kita Bu. Gitu. Kalau hujannya cuma sehari, kalau 3 bulan, masa ya nggak ngaji 3 bulan kan? Alhamdulillah bisa pakai Zoom. Pokoknya bagaimana ceritanya supaya tetap belajar, supaya tetap hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian biasanya sudah dibagi sepekan misalnya 2 kali, 3 kali. Nah kita konsisten 2 kali, 3 kali itu harus kita tetap berusaha hadir. Ini ada ada asar nih dari Yahya bin Abi Katsir. Apa kata beliau? La yustata'u al-ilmu birahatil jasad. Ilmu ini tak akan bisa didapat dengan bersantai-santai. Ini bukan saya yang bilang. Ini Yahya bin Abi Katsir. Ini yang bilang ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai. Santai lah. Jam berapa sih kan misalnya nih kajian jam 9. Masih jam 9:04. Santai lah. Bisa. Kalau saya jadi telat jangan. Kalau saya mesti anak-anak dulu. Anak-anak sekolah saya kondisikan dulu, harus lobby gurunya Bu. Nanti saya nitip anak-anak ya. Kepala sekolah dulu Bu, izin Bu, saya mau berangkat isi kajian Bu setahun sekali Bu. Mau nggak diizinin kan setahun sekali. Koordinasi dulu, baru berangkat setelah beres sekolahan. Saya pulang ngambil motor langsung ke sini. Saya pulang hanya wudhu, makan kurma 3 biji saya ke sini. Nggak ada yang lain-lain Bu. Jadi harus masih jam 9 santai dulu masih bisa lesehan atau sinetron misalnya begitu. Cinta setelah cinta. Kok tahu aja Pak Ustaz? Lah itu siang malam tayang pulang ada, paginya tayang nih, malamnya ada lagi. Tayang berkali-kali gitu. Nah coba kalau ibu ngaji begitu, ngaji pagi sorenya ngaji lagi, tayang lagi gitu kan? Bosan ngaji mulu. Kalau sinetron ditungguin lagi, padahal sudah ulangan gitu, ulasan nih. Malamnya masih nonton lagi.
Jadi la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Makanya ada orang sampai ke Mesir, ke mana-namanya, ke Al-Azhar, ke Ummul Qura, kemana-mana, pergi ke daerah yang lain. Kenapa? Kalau dia sekolahnya deket biasanya males. Makanya ibu-ibu, ya kalau nggak repot misalnya, kan sebenarnya agak jauh dikit, bangunnya pasti lebih pagi. Bangunnya pasti lebih pagi. Karena apa? Karena dia mikir jauh. Yang kedua nanti keburu belum macet, ya kan? Kalau dia pikirannya jauh, belum lagi macet, pasti bangunnya lebih pagi. Dan kalau orang bangunnya lebih pagi, pasti lebih berkah hidupnya. Kok bisa bilang pasti, Pak Ustaz? Itu doanya Nabi. Saya ngomongin ada dasarnya. Dalam hadis yang sahih Nabi apa? Bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Makanya Nabi itu kalau ngirim tentara di pagi hari. Bahkan ada sahabat yang sukses, hartanya banyak, itu kalau dagang pagi-pagi dia dagang. Orang yang mencari ilmu pun itu bagusnya berangkatnya pagi hari. Jam berapa pagi itu? Ya jam 7 masih hitung pagi enggak? Jam 8? Kalau jam 11? Siap. Belajarnya pun malas, nempelnya juga lama karena di pinggir jalan juga macam-macam, ada jualan, ada macam-macam. Permasalahannya makin banyak sehingga ilmunya makin susah. Tapi kalau pagi hari belum banyak yang dipikir, ilmunya masuk duluan, itu yang lengket di kepala. Makanya nyari ilmu pun pagi hari. Nah, luar biasa itu. Jadi kalau orang seandainya bangun pagi saja, itu sudah kena berkahnya dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibu Masya Allah pagi, yang agak siang itu bapak-bapak. Karena bapak-bapaknya nggak masak. Ya kalau ibu kan dia masak, nyiapin baju suaminya, nyiapin baju anak-anaknya. Udah pagi sebelum subuh saya yakin udah bangun semua nih ibu nih. Makanya agak ngantuk ya kan kalau ngaji ini agak ngantuk. Karena saya berpikir bangunnya ini sebelum subuh. Nah, jadi kalau pengajian ngantuk, nggak apa-apa ngantuk apa-apa. Yang penting jangan ngiler. Kalau ngiler najis masalahnya ini harus dicuci. Ya, yang penting nggak salah satunya pakai debu aja. Jadi kalau ngiler kan najis. Nah, nggak apa-apa, yang penting nggak ngiler. Kemudian ini ada dari Abdullah bin Mas'ud. Kelihatan nggak sih Bu? Kelihatan ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah turun satu ayat kecuali aku tahu tentang apa ayat ini diturunkan. Jika aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu tentang kitab Allah, maka aku akan menyiapkan unta dan perbekalanku untuk menjumpainya. Tuh. Itu beliau tuh kalau ayat ini, ini tentang ini tuh beliau paham betul. Bahkan kalau beliau mendengar di sana ada orang pinter, orang alim, luar biasa, jos, top markotop, datengin beliau. Saya siapkan unta saya, perbekalannya saya siapkan. Perbekalannya nggak cuma makan doang Bu. Perbekalannya dia bawa tuh nasi goreng, kemudian nasi putih bumbu pecel, kemudian ada kue. Bukan itu doang. Perbekalan termasuk SPP-nya juga. Itu termasuk perbekalan. Nggak cuma bawa bekal nasi aja. SPP-nya juga disiapkan. Kata beliau, kalau saya mendengar di sana ada orang pintar, aku akan siapkan kudaku, aku akan siapkan perbekalanku. Maksudnya apa? Kuda ya. Sekarang sepeda motornya disiapin, mobilnya disiapin, sepeda ontelnya disiapin. Untuk ini semua harga sini semua nih kan ya. Setahu saya yang paling jauh orang Kerangan. Dekat-dekat Al-Jihad ini ada. Yang lain di sini semua nih, Al-Barakah semua. Ada yang di Pasar Senen? Masya Allah ya Pasar Senen itu. Oh pahalanya nggak kehitung itu, bingung malaikatnya itu. Nah, karena dengar mau ada pengajian di sini yang isi Pak Ustaz Nur Hadi gitu kan, orangnya lucu gitu sana. Nggak lucu kok saya bilang sendiri. Orangnya lucu kalau ngaji nggak pernah serius. Saya mau datang karena ngajinya nggak terlalu serius. Saya bisa beliau kayak itu. Nah, jadi komitmen untuk berusaha terus hadir. Ya, kalau ibu sudah menyiapkan komitmen nanti Allah kasih kemudahan. Tapi kalau ibu niatnya sudah kurang, ya Allah nggak ngasih kemudahan. Tapi kalau ibu niatnya sudah mantap, insya Allah saya komitmen, itu Allah kasih kemudahan. Dimanapun caranya itu Allah kasih kemudahan. Ada saja celah supaya kita bisa hadir seperti itu. Misalnya nih, saya diundang untuk kajian kali ini. Kalau saya nggak berusaha, saya kan hadir.
Kenapa? Karena saya harus izin dulu ke kepala sekolah. Kepala sekolah saya itu harus koordinasi dulu dengan teman-teman. Bagaimana anak ini belajarnya sama siapa, nanti materinya apa, disiapkan. Kenapa? Saya bisa hadir di sini karena saya berusaha untuk hadir. Saya lobby kepala sekolahnya, saya lobby teman saya siapkan materinya ini nanti ini. Sehingga saya bisa hadir di sini. Artinya apa? Terus berusaha hadir di majelis ilmu apapun kondisinya. Selama kita tidak sakit, ya harus hadir. Karena la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Karena kita tidak akan mendapatkan ilmu dengan santai. Nah, ini ada yang tanyakan nggak Bu yang ini Bu, masalah ini Bu? Lanjut aja dulu ya. Oke, lanjut terus. Nah ini Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seandainya saya mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan kecuali orang yang berada di Barkul Ghamad. Apa ini? Ini satu tempat lah ya, yang jaraknya itu 5 malam perjalanan dari Mekah. Niscaya aku akan menjumpainya. Enggak cuma sekilo, ini kan paling sekilo kerangan ke sini, ya kan? Nama Najwa dari sini ke sini berapa kilo? Ada 2 kilo nggak? Ada 2 kilo. Ini 5 malam perjalanan. Saya akan temui orang itu, saya akan hadir di majelis ilmunya. Nah, ibu kesini sampai 5 hari 5 malam nggak? Nggak sampai Pak, cuma 5 menit Pak. Nggak sampai 5 hari 5 menit. Itu aja terkadang mualasnya luar biasa. Godaannya yang luar biasa. Karena setan nggak ingin kita ngerti. Setan itu senangnya sama orang yang nggak ngerti. Karena kalau dia nggak ngerti, gampang dibujuk sama setan. Contohnya orang yang tidak gampang dibujuk sama setan. Ibu kalau wudhu gitu kan misalnya, ya, misalnya wudhu gitu kan. Oh ini double. Misalnya wudhu, kalau orang yang nggak paham, dia gampang was-was. Tadi saya sudah cuci muka, udah lengkap belum ya? Tadi tangan sudah sampai siku belum ya? Nah, gini kalau gini saya nggak enak. Gini gimana nih ceritanya? Ya udah saya dulu aja. Karena nanti makin lama belum sampai juga. Gampang dibujuk dan itu banyak yang kena penyakit was-was. Tadi saya wudhunya sempurna belum ya? Tadi sholatnya sudah kira-kira sempurna belum ya? Sujudnya, rukunya macam-macam. Kalau diikutin, ibu akan terus kena penyakit itu. Atau misalnya nih, bagi yang sudah fasih baca Qur'annya, itu suka kena was-was yang namanya tadi ayatnya tidak pas belumnya. Akhirnya dia ulang lagi ayat sebelumnya. Itu was-was sama setan. Ibu ayatnya belum fasih, kofnya belum benar. Akhirnya dia ulangi lagi, nggak selesai baca Qur'an. Sama kayak saya juga. Kadang saya kena was-was, ini sudah tak baca belum ya? Akhirnya saya ulang dari awal lagi Bu. Nggak cuma dari ayat yang atasnya enggak, dari awal saya ulangi lagi gitu. Entar di tengah perjalanan gitu lagi. Ini ada yang lewat, saya ulangi lagi dari awal. Akhirnya saya buka Quran. Kenapa? Kena was-was. Nah yang kayak begitu kalau diturutin nggak selesai bilang setan kamu. Baca tahu 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali usap buah terjadi. Itu bayangin depan ibu ada bekas setan, terus udahin, buah gitu. Saya begitu Bu, demi Allah saya begitu Bu. Saya bayangkan setan di depan saya udahin. Enaknya dia ngasih was-was supaya kita itu apa? Ragu-ragu, bacaan sholatnya rasanya kurang, wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Memang ada yang sempurna selain Allah. Gitu Bu. Ya namanya manusia pasti nggak sempurna lah. Yang karena yang sempurna hanya Allah. Itu setan yang habis itu hibrid ya, kabur dia. Makanya beda orang yang ngerti nggak mana ngerti. Nah beliau itu Abu Darda, seandainya ditempuh 5 hari 5 malam pun nggak masalah. Yang penting dia dapat ilmu. Nah ibu alhamdulillah nggak sampai 5 hari 5 malam. Cukup 5 menit, 10 menit atau 20 menit sudah nyampe ke Masjid Jami' Al-Barkah. Mudah-mudahan berkah semuanya ini. Itu yang pertama. Apa Bu? Yang pertama Bu? Nah, untuk berusaha tetap hadir di majelis. Yang kedua, nggak cuma hadir doang.
sabar mempelajari, menghafal materi atau ilmu baru dan memutolaah. Ada ilmu baru apa? Ibu kalau nggak masuk berusaha. Ibu tadi pelajarannya disampaikan Umi Vivi apa ya? Tadi yang disampaikan Ustazah Mila apa ya pelajarannya? Itu namanya berusaha itu untuk mempelajari. Jangan nggak masuk tapi diem-diem baik. Istilahnya nggak mau tahu pelajarannya apa, yang disampaikannya itu apa, ada PR tidak, nggak mau tahu pokoknya. Nah itu namanya nggak sungguh-sungguh mempelajari itu. Kemudian kalau suruh ngapalin kira-kira siap nggak ini ibu? Tadi ngeliat muka-mukanya sih, muka ragu-ragu semua nih. Jangan salah Pak, usia boleh sudah berumur Pak. Nah tapi semangat masih seperti anak muda. Nah, insya Allah ini Al-Baqarah juga siap ini kayaknya. Enggak cuma juz 30 ya Bu ya. Ini yang sudah hafal juz 30 angkat tangan. Yang sudah hafal juz 30. Bukan 30 juz 30. Kalau 30 juz enggak yakin. Saya aja enggak hafal. Ayo, yang sudah hafal juz 30 angkat tangan. Ibu hafal Bu? Oh. Belum ada. Nanti insya Allah dibimbing sama Bu Mila, sama Bu Eva. Insya Allah nanti apa lama-lama. Yang penting sering bikin murotal. Dengerin aja tuh, dengerin. Lama-lama apa nanti. Kalau sering dengerin nanti kalau ngapalinnya jadi gampang. Kemudian harus dimutolaah. Misalnya pagi sudah belajar, sudah dihafal, malamnya diulang lagi. Pak mana sempet Pak? Kalau malam mah ada soal yang lain gitu. Ya kan? Kalau malam urusannya urusan lain Pak. Ya urusan ya anak-anak, urusan macam-macam lah. Ya. Jadi kalau malam di mutolaah. Mutolaah itu apa? Dilihat kembali. Ditilik. Kalau bahasa ini kan ditilik. Ditilik itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Menilik itu tolaah itu. Di mutolaah ditilik lagi, dilihat kembali. Apa yang sudah disampaikan guru-gurunya di pagi hari atau sore hari, malamnya diulang sebelum tidur, gampangnya sebelum tidur. Ya nggak sempet lah Pak Ustaz, sebelum tidur segala. Bisa aja nggak sempet, apalagi murojaah bukunya. Ya kalau bisa begini, mama hebat itu, luar biasa calon wali itu kalau begitu. Kalau ada mama ngaji, malamnya mau tidur masih sempat mutolaah calon wali. Wali murid. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada maksudnya berusaha. Berusaha apa di sini? Perhatikan Bu, ini ada di surat Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutoban janiyah. Nah, salah seorang penyair mengomentari ayat tersebut. Kalau Allah berkehendak, niscaya kurma itu akan dijatuhkan di depan Maryam. Tetapi segala sesuatu itu terjadi karena sebab akibat. Kenapa? Siti Maryam itu masih itu kakimu coba kamu pukul-pukulkan ke pohon kurma supaya kurmanya jatuh. Dan kalau sudah jatuh kamu ambil kamu makan. Kan Allah Maha Kuasa, nggak perlu ditendang-tendang kaki juga. Kalau Allah menghendaki cukup ditiup angin kurmanya jatuh kan. Tapi Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa, tetap disuruh berusaha. Meskipun aku mampu, meskipun aku bisa menjatuhkan kurma itu tanpa sebab dan yang lainnya, kamu harus berusaha. Itu digoyang-goyang pohon kurmanya itu pakai kaki, ditendang-tendang. Akhirnya apa? Kurmanya jatuh, kamu bisa makan. Itu Siti Maryam disuruh nendang kurma supaya kurmanya jatuh kemudian sini makan. Bukan berarti ibu nanti nendang guru supaya gurunya jangan. Bukan begitu maksudnya. Nggak bisa-bisa guru yang ditendang supaya jatuh. Bukan gitu maksudnya. Ya artinya kita disuruh belajar, disuruh berusaha. Usahanya apa? Dipelajari, dimutolaah, dihafalkan. Ini Bu, saya tanya jujur nih, jujur ya, jawab jujur ya. Guru-gurunya sering suruh ngapalin nggak? Sering. Jujur ya Bu, jujur. Ibu suka apa enggak suka kalau suruh ngapalin? Hah? Suka nggak suka Pak? Suka kalau lagi nggak ada apa-apa, lagi kosong, nggak suka kalau lagi sibuk gitu. Di mutolaah, ibu kan
belum seperti Imam Syafi'i kan? Ibu sudah seperti Imam Malik belum? Sudah seperti Imam Hanafi belum? Mereka itu pedagang semua, Bu. Kaya raya pedagang, semuanya pedagang. Tapi mereka itu masih belajar. Nah, ini ada salah satu penyair lagi nih, nanti silakan. Apa ini? Ya, menurut kadar kesungguhannya, seseorang mendapatkan kemuliaan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaknya begadang malam. Anda ingin mulia, kemudian Anda tidur malam, padahal siapa yang ingin mendapatkan perhiasan, dia harus berani menyelam ke dalam lautan. Itu penyelam itu supaya dapat intan, berlian di dalam lautan, harus nyelam kan? Dan taruhannya nyawa itu. Untuk mendapatkan berlian itu, dia harus merelakan nyawanya. Bahkan nggak cuma nyawa, dia harus punya bekal. Tabungnya itu dipastikan aman. Kalau dia menyelam sekian jam, dia tetap bisa sampai ke atas dan membawa, itu namanya intan. Jadi ceritanya tidak ada orang itu yang berhasil seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka jadi tokoh, jadi ulama madhab. Nggak mungkin dia itu tidur malam dah. Malam-malam mereka itu dihabiskan untuk apa? Untuk belajar. Dan itu sejak kapan? Sejak dari kecil. Oh iya. Dari sejak kecil. Makanya ibu tuh kalau punya anak, dari kecil sudah harus dilatih. Harus dilatih. Oh, bukan biasa. Ya udah saya gini aja, Bu. Karena kalau dulu aja nggak enak, kita biasa dulu ngajar sana kemari muter-muter gitu ya. Di sini aja. Ya. Nggak apa-apa kayak dan komedian. Harus dilatih dari kecil. Makanya saya sering sampaikan, saya kalau ke masjid itu juga sebisa mungkin saya ajar saya. Ya, ibu juga begitu. Kalau nggak bisa ibu ke masjid, anaknya itu suruh ke masjid. Daripada sore main sama teman-temannya, nak kamu mainnya di masjid aja. Tapi jangan dimarahin dulu. Meskipun rame-rame dikit, tinggal ditertibkan, dikasih arahan. Kamu raminya di masjid aja sambil ngaji. Daripada dia rame di jalan, yang ada dia bahaya dan nggak tahu waktu nanti. Tak apa-apa rame di masjid. Biar nggak rame, paling gampang waktunya urungan, kasih makanan itu. Dia menjadi dia. Ibu-ibunya cuma jalan beli. Anaknya ngaji, bekelin. Kalau nggak taruh di situ tuh, gantian, digilir. Ini mamanya beli, ini mamanya Rahma, mamanya Zeda. Hari Senin bawa ini, hari Selasa bawa ini. Kalau nggak ada bantunya, hari Jumat aja bisa. Hari Jumat dah makan, ini makan. Supaya apa? Supaya mereka itu terbiasa ke masjid dulu. Nanti ngajinya meskipun satu baris, dua baris, nggak apa-apa. Lama-lama kalau sudah enak ngaji, nyaman dengan anak-anak yang kalian sudah bisa main, udah ketemu sama temennya, nanti betah dia di masjid. Nah kayak gitu, kalau kita nggak bisa ke masjid, ibu anaknya, bapaknya, juga, ya hanya ajak ke masjid ya. Nanti ribet di masjid ngeramein gitu kan. Ya anak-anak kecil pun begitu. Nggak ada cerita anak kecil itu nggak rame, nggak ada. Nggak usah anak kecil ibunya nggak rame juga. Kalau ketemu rame nggak lu? Itu udah fitrahnya manusia begitu. Suruh ke masjid. Anak saya dia 2 tahun sudah hafal Al-Fatihah. Itu ceritanya kalau tidur baca Al-Fatihah. Terus kalau subuh, saya gendong pegel saya. Sebenarnya pegel saya. Agak jauh dari rumah itu. Pegel pakai motor aja. Nah, jalan kaki aja. Kadang saya telat. Sudah tengah perjalanan sudah selesai. Assalamualaikum. Nggak mungkin saya balik lagi ke masjid. Kenapa? Kalau orang sudah dia berjamaah ke masjid meskipun dia telat, tetap pahalanya 27 derajat. Jadi nggak perlu takut bapak-bapak mana ketelatan apa ya, telat juga hitungannya. Hadis yang sahih ya Bukhari, tetap dihitung 27 derajat meskipun telat dan sudah bubar jemaah. Ya saya di tengah perjalanan sudah sholat, assalamualaikum sudah selesai. Tapi tetap saya ke masjid, saya bawa anak saya. Supaya terbiasa. Dan bila perlu pamer, ini pernah saya sampaikan. Bila perlu pamer. Bila perlu pamer di hadapan anaknya, sholat itu di hadapan anaknya. Nak, mama sholat ini, mama sholat. Dia tahu mama sholat. Jangan bilang sombong, saya enak. Jangan, sama anak nggak bakalan sombong. Yang ada malah dia pengen ngajarin anaknya kan. Nak, mama sholat ini.
ngaji juga biar bertuk. Anaknya dikasih tahu anaknya. Nah, ibu ngaji dulu ya. Kurangnya dipegang supaya dia lihat ada contoh. Mama ngaji nih, mama ngaji. Kalau anak saya lihat, tadi saya mau kesini nih. Pagi-pagi saya ajak pindah ke sekolah. Apa dia bilang anak saya? Abi, aku mau ikut ngajar. Kamu belum ngajar apa? 2 tahun mau ngajar. Tapi dia bilang, Abi mau ikut, aku mau ngajar. Dan kalau ada ibu-ibu rumah saya ngaji itu dia bilang apa? Abi, ibu-ibu datang mau belajar. Anak 2 tahun bu, ibu ke rumah saya. Anak 2 tahun anak saya kalau ada yang mau ngaji dia bilang, Abi, ibu-ibunya datang mau belajar. Kenapa memang sengaja saya tampakkan saya ngajar? Abi mau ngajar. Ya, Abi mau ngajar ya. Supaya anaknya itu bangga. Apa artinya ngajar? Itu juga begitu ngaji Quran itu di depan anak enggak apa-apa. Pak sombong tuh Pak, saya jadi ikhlas Pak. Sombong sama anak enggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau orang dilatih dari kecilnya sudah melihat ibunya ke masjid, ibunya ngaji, nanti anak itu akan tumbuh seperti yang dia lihat ketika dia waktu kecil. Sampai sekarang anak-anak kita itu melihat kitanya itu yang marah-marah. Jadi kalau kita ikut, kita marah. Dia itu misalnya nih, kita marah, nggak boleh, jangan cuma nggak bisa, jangan nanti mama repotin. Itu yang terbayang sama anak kita. Dan saya, wallahi demi Allah, saya masih ingat bapak saya. Saya kalau subuh sama kakak saya, kalau ngisi bak nanti, itu nggak pakai gini, sekarang kan keran. Dulu bak mandi pakai itu, pakai kolam, dan itu pakai timba, pakai sendok, atau pakai sendok. Yang dari bambu, yang ujungnya dikasih batu. Itu bapak saya yang buat saya dimandiin sama kakak saya, dimandiin subuh-subuh. Dan setiap hari Jumat saya paling senang. Kenapa? Saya tahu itu gajiannya bapak. Meskipun digaji dengan 75 perak. Itu kalau kita minta upah, karena dia itu ke masjid bantu. Saya masih ingat, demi Allah itu masih ingat betul dan belum hilang sampai sekarang. Dan itu momen yang saat ini menyenangkan buat saya. Itu momen yang bahagia ketika saya diajak ke masjid, diajak ngisi orang, dan hari Jumat dapat menerima gaji. Kan biasanya gaji hari Jumat meskipun tidak seberapa, upahnya yang lebih itu buat orang-orang wudhu. Kalau saya kan wudhu di situ tuh, bapak saya yang lebih. Dan itu kerekam sampai hari ini. Dan alhamdulillah bapak saya itu orangnya penyabar. Jadi bukan orang yang jadi yang keingat itu bapak saya sabar, bapak saya guru ngaji. Kalau ngaji ini apa namanya pakai dalam buku itu masih kebayang semua di buku saya ini masih ingat sama. Nah ibu itu begitu dari kecil dibiasakan anaknya. Kalau ingin tadi apa namanya anaknya sukses biasakan dari kecil. Nah belajar kemudian apa dihafalkan kalau malam hari ini dipilih lagi dimutolaah lagi. Nah sekarang kalau kita nggak bisa mau bagaimana ya jangan sampai anak kita begitu juga diingatkan Jono, sebentar doang gak apa-apa, bentar lagi no. Biasanya kita upah kan, upahnya apa? Nah nanti kasih 2.000. Jadi dia biasakan ke masjid daripada sore melayakan ibu nggak jelas, tahu di masjid Al-Wafa ngaji. SPP-nya berapa bu? Yang sore 150 sebulan bu. Kalau beli bakso berapa kali? Hah? 10 kali nggak dapat itu. Kalau paling di mall itu udah 5.000 bakso. Saya nggak survei. Meskipun sekali doang. 25.000, berarti cuma 7 kali kita masak. Itu udah habis. Paling jadi kencing, jadi empuk. Nah kalau ilmu itu jadi 200 sampai bisa membawa itu ke surganya Allah. Cuma 150.000 bawa ke surga. Enak banget teman. Nah insya Allah nambahin SPP-nya nanti. Jangan kan 160 Pak, 500 saya bayar. Insya Allah nggak ada habis dulu. Ya senang aja Bu. Jadi penyelam pun supaya mendapatkan emas yang berharga itu mengorbankan nyawanya. Maka dia butuh tabung oksigen yang aman, dipastikan itu tidak akan ada masalah ketika dia menyelam. Sampai dia ambil dari dalam bawaan di bawah. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ada yang bertanya, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Beliau menjawab dengan lisan yang sering bertanya, kemudian hati yang khusyuk dan badan yang tidak kenal lesu. Nah, kalau ibu masih belum bisa, ibu jangan malu bertanya, karena ilmu itu tidak akan sampai kepada
Di antaranya orang yang malu bertanya ketika tidak tahu. Ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Kalau itu masih belum bisa, angkat tangan nggak apa-apa itu. Mohon maaf, kebetulan saya ini agak sudah sepuh, ingatan saya agak kurang bagus. Bisa diterangi lagi nggak Bu yang pelajaran kemarin ya Bu? Saya masih ragu, takut salah. Itu gurunya juga nggak bakalan marah. Kalau marah berarti ya udah. Wah nanya mulu gitu kan, dari udah nggak usah tanya lagi, biarin aja gurunya. Kemudian hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu bagaimana? Kalau belajar dia tenang. Lisannya berbicara, matanya menghadap-hadap, pikirannya kemana-mana. Aduh, tadi di rumah anak saya ada temennya nggak ya? Di rumah dia pasti bingung kayak gitu. Jadi hatinya nggak khusyuk dia. Jadi matanya menghadap ke saya, tapi hatinya kemana-mana, nggak khusyuk. Kemudian badannya tak kenal lesu. Ya, masalah capek gitu dia. Ibu duduk di sini 1,5 jam, kira-kira capek Bu? Pasti capek 1,5 jam. Tapi dibandingkan dengan pahalanya yang besar, capeknya itu tertukar. Ya istilahnya sebanding capeknya dengan pahala yang kita dapat. Ibu tadi sudah lihat itikaf belum di sini? Tadi pas kesini duduk di sini sudah lihat itikaf belum? Belum. Nah sekarang lihat itikaf. Ya Allah nawaitu iktikafa lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng. Nawaitu iktikafa lillahi ta'ala. Kemudian itikaf itu double-double. Sudah itikaf di masjid, belajar dapat ilmu, masya Allah. Nah itu bedanya kalau orang yang berilmu sama tidak berilmu. Setiap gerakannya itu dipandu ilmunya. Ada ilmunya. Nah ini kemudian Imam Syafi'i. Ini sudah populer nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah menginap di rumah muridnya. Muridnya siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Ya namanya murid kalau gurunya datang semuanya disiapin. Sama kalau kayak saya datang ke rumahnya misalnya Bumila gitu. Kalau nggak disiplin tentang kalau nggak disiplin ya saya bilang lagi kalau disiplin. Kalau saya sudah jauh-jauh hari saya bilang Bumila, hari Rabu mau saya ke rumah antar buku. Wah pasti udah disiap-siapin tuh. Paling nggak ya es teh manis lah ya sama gorengan gitu kan. Ya, beliau berkunjung ke rumahnya muridnya Ahmad bin Hanbal. Itu semua makanan disiapin yang besar buah apa semua dan dihabisin sama Imam Syafi'i dihabisin sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu ngintip itu guru itu kayak gitu potongannya guru rakus begitu jadi nggak ngerti ini anaknya nggak ngerti nih kalau orang bertamu itu sunnah yang dihadapannya dihabisin itu sunnah tuh dihabisin jadi kalau masih ada yang ditomas-tomas Bu, bukan ya Bu? Itu mah bukan sunnah menaruh itu. Makanannya yang disuguhin itu dihabisin. Itu malam itu dihabisin sama Imam Syafi'i. Sampai anaknya itu rasanya kurang bagus. Dibilang begitu Imam Syafi'i gurunya, guru ayahnya. Ya, kemudian malam itu dia langsung masuk ke kamar. Masuk ke kamar gitu. Ya orang alim itu kan sepanjang malam Imam Syafi'i nggak tidur. Imam Syafi'i nggak tidur dan tidak batal wudu. Imam Syafi'i tidak tidur dan tidak batal wudu. Termasuk saya suka mimpi. Syekh Mansur guru kita, Syekh Mansur itu dia termasuk yang menjawab. Saya itu perhatikan habis ngajar ngapain dia? Saya tak wudu saya. Ya anak, la azal Pak Guru. Jadi saya ngaji privat sama beliau itu saya tanya, saya kok nggak wudu saya? Saya masih suci belum batal. Jadi beliau tuh wudu terus. Kenapa dia? Kenapa gitu? Karena di dalam diri saya ada Quran. Sehingga dia batal langsung wudu. Batal wudu kenapa saya? Karena di tubuh saya sudah ada Quran. Nah Imam Syafi'i panjang malam itu meskipun sudah makan macam belum batal dia. Makan habis langsung masuk ke kamar dikiranya tidur. Sama anak perempuannya Ahmad bin Hanbal dikiranya apa tidur. Gimana sih habis makan kan orangnya biasanya sejam atau 2 jam tidak tidur. Ini langsung masuk kamar, ditutup pintunya, dianggapnya tidur sama anaknya. Kok gitu sampai dia bilang, ayah nggak salah pilih guru. Kok model gitu kok jadi guru tuh ya? Kenapa? Nah itu makanannya mau habis. Dan itu habis makan dia langsung tidur.
besok tak tanyain. Kamu tenang aja. Besok aku ditanyain. Ya Ustaz, ya Syekhi, putri itu gimana? Semalam tuh Mira, kok makanannya nggak habisin dan itu. Kata beliau, saya makan dari itu kan sunnah. Orang itu menyerahkan nanti kalau disuguhin itu habis. Maka kalau minum pun dihabisin pun meskipun aqua atau apa, jangan sisain sedikit. Siapa yang mau minum? Bekas itu nggak ada yang mau minum. Bekasnya Nabi banyak berbun. Bekas kita ya, bekas jibom nggak ada yang mau. Yang ada langsung lepas sampah. Habisin. Nunggu siapa? Nunggu lalat. Lalat aja mungkin udah ogah gitu. Habisin orangnya pun senang. Tapi kalau memang mau disuguhin itu mau pilih apa, itu baru itu boleh menyampaikan. Saya ini kalau disuguhin kita mau kopi apa teh, saya bilang air hangat. Enggak ngeteh, enggak mau punya air hangat. Karena apa? Kalau disuguhin yang macam itu tak saya minum, dia malah sedih. Sudah disuguhin enggak saya tanya apa kan? Air hangat aja Pak. Ya udah air hangat aja. Mau makan tapi kalau saya ada, betul saya ada ini Pak. Saya nggak makan itu. Saya sampaikan supaya nggak kecewa dia. Jadi dari awal saya sampaikan gitu. Jadi sampaikan karena saya tuh ingin menyenangkan orang yang menjamu saya habiskan semua makanan. Kemudian malam itu saya tidak tidur. Kan ada satu hadis yaitu yang hadis Nabi, ya Umair, mada fa'ala Nugair. Nabi itu pernah melewati anak kecil itu punya burung namanya Nugair, itu Nabi. Sama Nabi ditanya dibilangin, itu burung kenapa itu? Nabi bercanda. Dari hadis Nabi yang satu itu dipikirkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian apa? Dari hasil berpikir semalam ada 1000 faedah yang dapat diambil dari hadis itu. Ada 1000 faedah dari hadis itu yang digali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah itu makin cinta Ahmad bin Hanbal dan putrinya pun makin takjub. Ayah tak salah pilih. Mohon maaf tadi saya salah persepsi. Habis kayak kelihatannya begitu. Makanya jangan lihat orang dari segi dohirnya saja. Lihat dulu kok pakai kaos oblong gitu, kaosan doang, pakai sarung, nggak pakai. Saya ini kalau di rumah itu saya pakai kaos saya. Saya itu paling takut kalau orang itu, ya kalau tahu di Jawa Timur itu diputuskan. Ya, ibu nggak tahu kan kalau saya pulang kampung kayak apa kan? Kalau saya pulang kampung itu di rumah saya berjejer aqua banyak itu. Minta ditiupin sama saya itu. Akhirnya ibu beli aja aqua gitu. Kalau saya nyediain air kan capek ini. Ibu beli aja aqua. Di rumah itu yang hatinya sumpah, saya itu sumpah terus toh hatinya. Saya itu kok anak saya itu belum laku-laku. Beneran itu loh. Sekecil kok belum ji, manggilnya itu ji. Karena habis haji misalnya, ji itu anak itu kok sudah gede belum mau nikah ji. Ambil aja aqua. Saya pagi-pagi saya suka biasa baca Al-Mulk. Pagi itu saya baca Al-Mulk, baca Waqi'ah, baca Ar-Rahman, baca Yasin. Saya baca itu kalau pagi. Kalau malam hari saya baca apa? Al-Mulk, surat As-Sajdah, surat Waqi'ah, surat Yasin. Yang beda itu pagi aja. Pagi saya baca Ar-Rahman. Kalau malam saya baca Waqi'ah sama Ar-Rahman. Kalau malam saya baca As-Sajdah. Lain itu habis itu saya tiupin tuh ke air. Taruhnya datang ke rumah. Saya kasih tahu ibu minumnya sebelum tidur sama habis tidur. Kayak dokter aja. Minumnya sebelum tidur sama sehabis tidur. Jangan lupa baca Al-Fatihah. Sebenarnya itunya yang manjur itu. Jangan lupa baca Al-Fatihah ya. Nanti diminum biar tenang, biar berseri-seri mukanya. Karena orang kalau berseri-seri mukanya, orang yang ada di dekat dia itu kesentuh. Hatinya nyaman, itu yang bisa kemudian apa? Hatinya tenang. Yang awalnya belum dapat jodoh, karena orang yang kerja itu senang, lama-lama, begitu. Jadi kayak begitu, itu biasakan tuh. Al-Mulk, As-Sajdah kalau malam hari minimal 2 itu. Al-Mulk sama As-Sajdah. Kemudian kalau pagi minimal Al-Mulk sama Al-Waqi'ah. Kalau ditambah Ar-Rahman itu tambahan tadinya sama Yasin boleh. Karena apa? Orang yang baca Yasin akhirnya sepanjang hari itu akan bahagia. Orang yang baca Yasin pagi harinya maka akan bahagia sampai sore hari. Orang yang
baca di malam hari akan berbahagia sampai pagi harinya. Bahkan kalau dalam satu hadis disebutkan, kalau malam harinya baca Yasin maka dosanya ketika bangun itu sudah selesai harus. Kan enak kan? Ketimbang baca Yasin 10 menit, nggak sampailah kalau sudah lancar. Apalagi kalau misalnya berlari dengan korban Allah, sallallahu alaihi cepat. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Imam Syafi'i diulang pelajarannya di Bulughul Maram. Nah kita pun demikian harus mencontoh. Kalaupun tidak bisa 100 ya 1 yang kita ulang pelajarannya. Gak bisa 2 lembar, 2 baris yang kita ulang. Baik, itu yang kedua apa Bu? Sabar mempelajari, menghafal materi, atau itu baru dan menghafal. Ini sampai ada berapa Bu? Ini materinya masih buahnya nih Bu. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dan siap untuk belajar dalam waktu yang cukup lama atau tidak sebentar. Ini dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu langsung sekaligus dalam jumlah yang banyak, maka akan pergi darinya ilmu yang banyak dan ilmu-ilmu yang hanya dicari selama berhari-hari dan bermalam-malam. Jadi kalau sistem kebut semalam, malam itu dia dapat banyak ilmu, tapi malam itu juga dia lupa. Makanya bagusnya bagaimana Pak? Dikit-dikit tapi bertahap dan waktunya lama. Ibu makanya ada tuh misalnya daurah 1 hari langsung khatam, itu bagus nggak apa-apa, itu untuk stimulasi saja. Tapi selebihnya itu dia pelajari sendiri sehari mungkin 1 halaman, 1 halaman. Tapi kalau sehari langsung selesai, maka sehari itu pula dia akan lupa dan sehari itu pula ilmunya akan nggak ada bekasnya. Kenapa? Karena cuma sehari. Bagusnya bagaimana? Oh ini selesainya 1 semester. Oh ini selesainya 1 tahun. Oh ini cukup 2 tahun. Itu harus seperti itu supaya ilmunya tidak gampang hilang. Nah kemudian ada cerita Imam Al-Kisai ini termasuk pemuka ilmu nahwu. Imam Al-Kisai dia itu pernah melihat semut bawa makanan itu semut. Ini karena orang pintar jadi ibroh. Tapi kalau kita bisa melihat semut kan berhari-hari biasa aja. Semut mah biasa aja tuh Pak. Rumah saya dari semutnya banyak semutnya gitu kan. Karena musim panas Pak semua tuh lantai dibuka semua banyak gitu kan. Tapi kalau ulama beda. Imam Kisai itu belajar gak pintar-pintar, belajar gak nyantol, bertahun-tahun gak gitu. Sampai beliau melihat semut suatu hari ada di depan dia di tembok, sambil bawa makanan, udah ini jatuh lagi, atas lagi, jatuh lagi, udah mau atas, jatuh lagi. Semut itu loh, bawa makanan, jatuh, nggak kenal apa, tidak kenal patah semangat, terus sampai akhirnya dia ke rumahnya dia, sampai atas tuh, bawah. Bahkan kalau kita melihat semut itu, kalau satu nggak muat, temennya lihat itu sudah apa? Istri saya sampai heran kemarin. Tapi ibu itu heran banget. Kenapa? Itu makanan sudah tak cair di kulkas. Kok semut masih minum ya? Di kulkas itu kan dari mana dia tahu itu ada makanan? Kan kulkas ada celahnya gini Bu, kalau tarik itu kan gini nih. Dicair dari di situ Bu. Itu pagi hari udah banyak semutnya. Itu semut dari mana? Kok tahu kalau ada makanan? Pintar banget semua. Ya, ini semua kita taruh di mana aja nggak tahu ya, tapi heran juga seperti itu. Itu aja memanfaatkan sekali ilmu, menjadi semangat dia, pengumpat semangat dia. Dia Pak, dia belajar sampai jadi ulama tokoh nahwu terkenal. Siapa yang dia kenal Imam Kisai? Kecuali ibu ya, karena belajar nahwu kenal. Kalau saya tahu, kenapa? Karena saya belajar nahwu. Saya itu kalau mau tanya, yang namanya nahwu itu gramatikal Arab itu. Mulai dari nahwu wadih, jurumiyah, ibriti, alfiyah ibnu Malik, kemudian syar'i ibnu Aqil dan lain-lainnya itu khatam. Nah Imam Kisai itu pasti kalau dalam madhab ilmu nahwu itu menyebutkan pendapatnya Imam Kisai karena dia ahli dalam ilmu nahwu. Nah itu menjadi motivasi buat beliau. Jadi orang belajar itu biasa, nggak paham biasa itu. Kalau yang langsung paham nanti gurunya itu keenaan. Gurunya itu curang. Bila perlu itu pura-pura nggak paham, biar gurunya tenang. Loh, kenapa begitu
begitu Pak, nggak apa-apa. Dia jadi saksi lagi di hadapan Allah. Keringatnya jadi saksi. Ibu kalau ngajar, keringetan dia ini. Dia lihat ibunya, bu keringetan nggak apa-apa. Jadi saksi lagi dari Jadi ibu makin lama nggak bisa itu makin bagus. Kenapa? Parahnya makin banyak. Dan kalau pintar makin bagus lagi. Kan tadi makin bagus. Kalau pintar makin bagus lah. Gurunya bisa dibuka. Gitu. Jadi semangat, ya apa namanya? Belajar ilmunya meskipun waktunya lama. Kayak ini lama nggak kalian ngajar? Atau udah aja? Cukup atau belum? Belum. Jam berapa sih? Apa mau tanya yang cepat selesai? Ini yang ketiga, sabar dan siap untuk belajar dalam waktu yang cukup lama atau tidak sebentar. Berikutnya, nah ini yang penting, sabar dengan sikap dan perilaku guru. Terkadang kan guru tuh macam-macam, ada modelnya. Yang satu tegar, yang satu agak longgar, yang satu jarang masuk, yang satu sergap masuknya, yang satu sering ngasih PR, yang satu nggak pernah ngasih PR. Kan macam-macam karakternya tuh. Nah kalau kita sebagai murid harus sabar. Ada ceritanya nggak Pak? Wah ada ceritanya. Jangan sampai ini jadikan manfaat nih. Ini di surah, bukan cerita, ini ada dalilnya malah. Di surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, saya bacakan artinya saja. Dan bersabarlah Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah berlebih batas. Memang kalau orang ngaji itu ada aja godaannya. Kayak gitu enak itu ya, dia kerja dapat uang, itu suaminya sukses, pantesan aja dia bisa ngaji. Masa ngaji aja dulu suaminya kaya? Dia Pak enak Pak, suaminya manajer Pak di perusahaan, uangnya banyak. Ya SPP cuma 1 tahun mah gampang lah. Nah saya Pak jualan kue yang hari-hari mungkin 40.000 dipotong ongkos becak. Kita makan di pasar Pak, tinggal berapa? Ibu, jangan dulu. Ibu malah banyak pahalanya. Karena apa? Semakin ibu sulit bayar SPP, makin banyak pahalanya. Sudah dapat uangnya susah, bayar SPP-nya berat, tapi ibu bisa on time setiap saat itu. Waduh, beda sama yang suaminya kerjanya bagus, tinggal dia bayar SPP ya. Dapat kantongan ya. Berapa Mak? 300. 300. Ya satunya kemana? Masuk kantor. Jangan tergoda dengan kayak begitu, enakan di rumah kerja daripada saya ngaji, dapat apa saya? Ntar anak saya nggak makan, jangan begitu. Nanti nggak makan betulan. Karena Allah indah wabni abu. Ada cerita seorang wali. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen bisa untuk beribadah kepadamu. Saya tidak ingin menyulitkan diri saya, kesibukan itu menghalangi diriku untuk dekat denganmu. Betul, dijabah sama Allah doanya. Apa Bu? Dia di penjara, kemudian dikasih makan dia sama penjara kan kasih makan terus. Apa kata dia? Ya Allah memang betul aku ingin seperti itu, tapi bukan harus di penjara kali. Jadi dia itu dapat makan minum gratis, tidak merepotkan, dia bisa ibadah. Tapi apa kata dia? Ya Allah memang betul saya ingin begitu, tapi bukan harus di penjara. Karena di penjara dapat makan setiap hari, dia bisa ibadah dengan tenang. Kan nggak pengen gitu kan? Nah, jadi kalau orang cuman sekedar misalnya tadi ya buat ganti bensinnya gurunya yang nggak terlalu mahal, nggak harus untuk suaminya kan kaya. Kita pun bisa ya sambil nyicil 20.000 ditabung seminggu, sebulan berarti 2 kali 4 80.000 ya. Ya 25.000 lah seminggu. Saya naikkan 25.000 kali sebulan 100.000. Sedang itu 100.000, 150.000 gitu. Nah, perhatikan ini. Terkadang sikap keras guru itu bertujuan mendidik dan menempa mental murid untuk menguji ya sejauh mana kecintaannya pada ilmu. Imam Syafi'i berkata,
isbir ala murril jafa min muallim fa inna rasubal ilmi fi nafarati. Kata beliau, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari itu karena memusuhi guru. Kita ini nggak jadi orang sukses, ilmunya nggak seberapa manfaat. Kenapa? Karena sering bantah guru. Kalau gurunya ngomong dibantah terus, gurunya itu malah dimusuhi. Jangan kayak begitu. Saya yakin sini nggak ada semua. Lihat di wajahnya sih nggak ada yang bantah guru. Gurunya insya Allah saya begitu. Nah, nggak ada yang musuhin guru. Oleh-oleh calonnya, ini kurung-kurung ini gurunya nih, gurunya ini. Yang sering sama gurunya itu meskipun agak galak, biarin aja lah guru memang begitu. Kalau nggak galak katanya juga kadang apa? Semaunya sendiri gitu ya. Kalau agak galak tadi kan kita takut, akhirnya mau belajar. Tapi jangan dimusuhin, wajar nggak? Akhirnya nanti ilmunya kurang manfaat, kurang berkah. Maka ada istilah anak pesantren. Ini istilah anak pesantren tapi jangan gitu. Yang namanya anak santri itu jangankan cuma suruh ngepel, suruh pijitin guru, bawain tas guru enggak. Bahkan seandainya dia itu suruh nyemplung ke sumur pun dia pasti nurut itu. Padahal resikonya mati. Nah, kamu nyemplung ke situ itu ada misalnya cerutunya guru, misalnya maaf yang cerutu apa, uang leceknya guru jatuh, itu dia pasti nyemplung. Karena pengen taklim sama guru dan pengen ilmunya manfaat. Tapi hari ini anak-anak itu enggak. Tradisi kayak gitu juga mulai hilang dulu. Tradisi yang seperti itu hari ini mulai terkikis. Anak-anak itu sama guru itu bahkan kalau ngaji itu dia gurunya dibilang bencong lah, karena mungkin ngajarnya agak seperti itu dibilang. Dan itu mereka nggak takut ya. Bahkan ada gurunya yang diajak berantem, ada guru yang ditusuk. Murid hari ini, makanya mereka memang pintar, tapi ilmunya kurang manfaat dan kurang berkah. Dan biasanya kayak gitu hidupnya berantakan. Meskipun pintar juga itu berantakan ya. Padahal dulu dia juara satu terus. Yang tadi sama guru dia berantem. Nah, makanya kalau kita dulu di hadapan guru itu beda. Jangan disamakan seperti meskipun dia teman kita. Misalnya nih, Bu Manhama, ya Bu Manhama misalnya sama siapa ya? Misalnya Bu Mila gitu ya. Meskipun teman nih sama Bu Mila, tapi ketika berhadapan dengan beliau tetap harus dikondisikan saya adalah murid dan Bu Mila adalah guru, meskipun itu teman. Meskipun itu teman. Nah, dari yang kayak begitu itu insya Allah dia akan berkah. Nah, diperhatikan Imam Az-Zarnuji sudah mengatakan penting diketahui seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, kemudian ahli ilmu dan menghormati keagungan gurunya. Termasuk diantaranya yang tidak disebutkan dalam apa namanya buku ini, ada penjelasannya, termasuk mengagungkan atau menghormati buku yang dia baca. Ibu kan misalnya kan belajar bawa buku kan, buku itu kalau kita hormati. Caranya bagaimana menghormati buku itu? Menghormati buku itu pertama cara megangnya pun harus diatur. Misalnya ini buku nih, ya megangnya begini. Jangan buku kadang kita nggak sempat sama buku, apalagi buku Quran. Bu, pinjam bukunya. Ini kalian punya ya. Itu bagaimana dia dapat manfaat? Bukunya yang dia pelajari itu tidak dihormati. Beda sama kita dulu. Saya betul Bu, karena saya ini santri, basicnya santri. Saya 6 tahun, meskipun 6 tahun banyak tidurnya daripada belajarnya gitu ya. Itu kalau dia pegang buku itu nggak berani kita begini tuh, gini-gini tuh nggak berani. Pegang buku dari asrama ke rumah guru kita begini. Terus misalnya buku itu, ya nggak ada ceritanya buku tuh buku ngaji ya, bukan di bawah itu nggak ada, dilekan. Kita enggak, buku bukan sampai sudah gambar-gambar. Nah itu tadinya kita kurang hormat terhadap gurunya, apalagi terhadap gurunya harus lebih dari itu semua. Makanya ada tulisan di sampingnya kan, dan meletakkan buku ini di bawah, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat suci seperti itu. Nah kemudian
Yang berikutnya, sabar menyimak penjelasan guru dan tidak menyelanya. Nggak boleh disela. Nah, diperhatikan, saya kutip beberapa pendapat. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berani berbicara. Kalau sudah guru datang, udah cep. Pak guru datang, diam. Ini ada lagi, berkata Abdurrahman bin Marhala bin Harmalah al-Aslami, ya, tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyab sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Mau tanya aja itu kayak mau tanya kepada raja. Berikutnya, demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Kita minum aja nih, kalau dia gurunya nggak jadi minum dia. Aku malu. Dia tak guru tuh. Ya. Kalau kita nggak sambil minum, sambil apa bu? Sambil pegang handphone. Gitu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya tidak terdengar suara. Sampai balik-balik buku itu kok itu pelan bukanya supaya nggak kedengaran suaranya sama Imam Malik. Imam Syafi'i nggak begitu tuh. Pantas ilmunya manfaat. Aku tahu nggak? Ada guru, guru datang nih. Gimana sih bu? Tahu sih bu? Aduh, kita udah capek nih nunggu nih. Gitu aja gurunya sudah. Gitu lah. Dan gitu gurunya datang, handphonenya nyala, nana gitu. Udah buka handphone, kalau bola ada buku, suaranya. Ada yang minum, ada yang makan, macam-macam ya. Nah itu termasuk etika belajar. Ini bukan nyindir sih. Di sini mah nggak ada. Insyaallah nggak ada bedanya. Udah saya lengkap itu karena waktunya nanti. Kemudian yang keenam, ini sama sekali bu, ibu saya tidak ada bersekutu dengan guru-guru, nggak ada. Ya, nggak ada istilahnya titipan, nggak ada. Ini memang begini, memang benar ini. Sabar untuk memenuhi hak guru dengan berusaha membayar SPP tepat waktu. Nah ini, bayar SPP tepat waktu, jangan sampai enggak bayar belajar. Kita lihat, ini ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man tolabal, bukan hadis ini semacam kayak pepatah ya, man tolabal haditha aflasa. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maksudnya ilmu agama aflasa, maka siap-siap dia habis uangnya, nggak punya uang sama sekali. Kalau kita sudah niat belajar, uang habis mah biarin, nanti akan ada gantinya. Dan harus percaya itu. Tapi kalau itu nggak percaya, ya nggak datang uangnya, karena nggak punya keyakinan. Yakin apa yang dikeluarkan itu pasti diganti sama Allah. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi, la yasluhu ya talabul ilmi illa lil-muflis. Orang itu ya tidak pantas mendapatkan ilmu sampai dia betul-betul habis uangnya karena untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ada lagi, Imam Malik mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribahul faqru wa yu'athiruhu ala kulli syai'. Orang itu kalau thalabul ilmi belum disebut thalabul ilmi sampai dia betul-betul miskin gara-gara uangnya habis buat untuk ibu enggak sampai miskin kan? Enggak lah. Insyaallah enggak Pak Ustaz. SPP-nya ini kurang. Kemudian ada lagi. Ini Imam Abdul Qasim berkata, qala Ibnu Qasim afdha bi Malikin thalabul ilmi ila an naqada saqfa baitihi fa ba'a khashadahu thumma malat alaihi dunya. Imam Malik sampai suatu hari saking nggak punya uangnya, itu di rumahnya kan ada banyak pohon-pohon pelepah kurma yang buat atap rumah, itu diambil sama beliau, dijual ke pasar. Uangnya buat apa? Buat bayar SPP. Sampai uangnya habis. Setelah itu dunia berdatangan ke famalat ilaihi dunya. Setelah uangnya habis buat thalabul ilmi,
setelah itu dia dapat ganti semua uang-uang yang ada itu datang kepada dia. Saya lihat ceritanya Ustaz Abdul Somad. Saya kemarin lihat di YouTube-nya Ustaz Abdul Somad melepas mahasiswa yang belajar ke Kairo. Dia nggak punya uang sampai nggak punya uang. Waktu itu moneter macam-macam. Sekarang coba Ustaz Abdul Somad, uangnya luar biasa. Bukan kita lihat uangnya loh, maksudnya ini seperti Imam Malik. Beliau habiskan uangnya untuk mencari ilmu. Setelah itu dunia menghampiri dia. Datang semua dunia. Uang-uang itu datang ke dia. Kenapa? Karena pengen orang-orang mendapatkan ilmu dan uang itu kembali kepada dia. Sampai sekarang kita lihat siapa? Ustaz Abdul Somad. Jangan lihat beliau hari ini. Jangan. Lihat dulunya bagaimana beliau belajar. Belajarnya di Mesir. Lantai 9 dia itu. Saya lihat di YouTube itu dia sampai lantai 9. Ya karena memang kalau yang atas kan bayarnya makin murah. Kemudian lihat beliau ke Maluku, belajar hadis, kemudian ke Sudan. Ini tolabul ilmi itu betul-betul, ya kan? Uangnya, yes, Bismillah aja lah. Termasuk kalau saya itu nggak seberapa banyak ngeluarin duit, karena saya dulu marbot, sama kayak gini. Saya dulu di Masjid Al itu marbot, bantu ngepel-pel. Saya dari tahun 2000 itu di Keranggan. Saya ceritain ya bro, supaya tahu diri saya. Maksud itu siapa sih? Saya dari kampung, ibu saya petani, bapak saya petani. Gak punya duit bu kalau ke Jakarta bayar sekolah. Semua anak-anaknya itu silakan kamu tuntut ilmu, bapak hanya bisa bantu doa, ibu hanya bisa bantu doa. Kamu kesana nyari sendiri, insya Allah selamat. Sampai Jakarta di asrama itu biasa bu. Kita puasa nggak punya uang itu udah biasa. Bahkan mungkin sampai sekarang kalau saya masalah itu kan hanya makan mie. Saya puasa, buka puasa pakai mie. Dan itu nggak cuma sehari, berhari-hari. Saya dulu di Bude, di lapangan Keranggan Permai ini ada Bu Marhamud. Dulu ada Bude yang sekarang nggak jualan. Itu saya makan kalau udah gemeter. Saya disisa gemeter, saya ke Bude, saya udah lapar. Baru makan. Kenapa? Karena kita memang perantau mirip. Akhirnya ada perutnya yang kena. Sakit perut, nanggung macam. Dulunya karena begitu, karena kurang makan. Karena kita kurang makan. Ya memang dari kamu nggak ada, nggak dapat. Nggak dikasih sama orang tua, nggak dikasih. Yang penting tahu pulang anaknya sehat, selamat. Itu syukur orang tua. Di Masjid Al Jad jadi marbot tuh, hitung-hitung duit, gitu kan. Nggak punya duit, hitung duit, bahagia kan. Dan cuma dulu tak amal lah. Waktu itu saya masih dibayar berapa? 150. Dan saya 150 kalau sebulan itu ya ngiri terlalu. 150 kan tahun 2000 saya sebutin aja. Saya digaji 150. Kemudian kalau nggak ada imam saya imami. Terus khotibnya berhalangan saya jadi khotib. Lama-lama saya jadi imam, kemudian jadi khotib. Diundang ke mana itu yang itu dari sini karena gitu. Saya berawal dari kurang. Dan memang menuntut ibu saya semangat. Saya perhitungannya apa? Saya punya uang yang kumpulkan, saya bisa sekolah dengan biaya sendiri. S1 selesai, S2 selesai, S3 saya terbengkalai. Saya S3 itu dari 2 semester. 2 semester karena bayarnya mahal. Bayarnya 1 semester 22.500.000. 1 semester. Gaji saya di bawah 5. Itu kalau itu secara logika saya nggak bisa bayar SPP itu. Nggak ada logikanya saya bisa bayar SPP kuliah doktor 22.500.000 yang waktu uang masuknya 31.500.000. Saya bayar uang masuk 30.500.000 per semesternya 20.500.000, gaji 5 juta kurang. Ibu kalian 5 kali berapa 6 bulan bisa nggak cukup bayar itu? Nah, itu kalau nggak kepakai ibu. Saya punya anaknya 4, 3 semua di pesantren, satu masih kecil. Listrik bulanan 600.000 setiap bulan. Saya sebutin aja maksudnya. Gak perlu khawatir masalah rezeki. Kalau orang sudah tolabul ilmi, apalagi anaknya disekolahkan di pesantren, di kuliah kan, gak perlu khawatir masalah rezeki. Makan anak itu tetap makan, sekolah tetap sekolah, insya Allah. Tapi harus semangat. Usahakan kita lihat SPP tepat waktu. Tapi kalau sudah nggak niat, gimana niatnya dan nggak ada? Bila perlu, berapa SPP-nya Pak? 150. Saya bayar 300. Ada nggak yang di sini?
Nggak ada kan? Ada, ditemui saya. Tapi ada, tetap ada. Kita cuma ibu saya ikhlas, dia masih segitu. Dan itu kembali ke siapa berkahnya? Kembali ke dia dan anaknya. Ingat, apa yang kita keluarkan ibu itu jadi saksi di hadapan Allah. Demi Allah jadi saksi di hadapan Allah nanti. Dan yang paling penting berkahnya nyampe pada kita dan anak kita. Nyampe ke kita, kitanya sehat, keluarganya bahagia, sehat terus sejahtera. Anak yang pintar soleh. Berkat SPP yang 150 itu yang sudah kita niatkan untuk kita on time bayarnya. Tapi kalau ditunda-tunda, itu alamat miskin tadi, ditunda sama Allah. Lah kamu ngajian hanya untuk aku aja kamu udah. Aku kasih kita udah mestinya dikasih 5 juta sama Allah. Nih 500 dulu. Nih 300 dulu. Kenapa? Karena kitanya juga begitu. Tapi kalau berapa bayarnya Pak? 200. Ini 200, yang 300 tadi buat itu. Gurunya itu langsung ngajarin anaknya itu. Kamu sini ngaji. Mau pengambilan rapot kamu harus bisa ngaji. Punya semangat ngajarinnya. Berapa harganya? 200. Ini 100 dulu ya Bu, 100. Ngajar sini. Tapi kalau guru-guru nggak begitu Bu. Guru-guru nggak ada yang kayak begitu. Ini cuma buat bercandaan aja. Mentang-mentang SPP-nya kurang tuh kalau ini nggak ada sekolahnya guru-guru nggak ada yang punya karakter kayak gitu. Mau dibayar SPP-nya nggak dibayar apa diajarnya full seperti bayarnya lebih. Nah, kalau pengen berkah jangan nunda SPP. Kalau pengen berkah SPP 150 kasih 200. Nah, kasih 300 berapa? Itu bantu ibu bagi kue. Sudah begitu belum Bu? Kalau belum itu belum berkah. Sampai misalnya kalau ada guru sudah meninggal, misalnya kayak istrinya ini, istrinya masih ada, samperin istri gurunya. Meskipun guru kita udah ada nih, masih ada istrinya, karena suaminya yang ngajar kita. Bukan berarti suaminya udah nggak ada kok. Jangan begitu. Istrinya itu juga istri guru kita kan. Bahagiakan, senengin dia. Nanti itu ilmunya nyampe pada kita. Datengin itu, kasih. Apa namanya itu? Oli apa ibu ini buat kalau lagi ngantuk buat dimakan ya. Ini ada berasnya lumayan buat 1 bulan. Masya Allah itu berkahnya. Ibu rezekinya berlimpah, sehat jasmani sehat rohani. Anaknya nurut kayak gitu. Gak percaya buktikan. Ibu kalau masih belum percaya sama perkataan saya buktikan, dan kalau nggak berhasil tagih saya. Pak Ustadz pembohong besar, Pak Ustadz mulut besar. Saya berani begini ini kenapa? Sudah banyak contohnya. Mungkin yang lihat lewat live streaming ini. Kalau nggak percaya buktikan itu. Kalau ibu masih ragu-ragu dengan saya pengen bukti yang namanya Pak Nur Hadi. Benar nggak itu? Kalau saya panggil Ustadz, saya pengen bukti Nur Hadi yang ngomong. Kalau ibu melakukan itu, anaknya pintar-pintar, soleh, nurut, dan nanti sama ibu kalau udah tua, itu takdirnya luar biasa. Ibu pengen kan kalau tua dirambut sama anak kan? Rambut anak hari ini, apa? Lebihkan dia. Sekitarnya berapa ini untuk kamu nak? Ini kasih gurumu nak. Ini kasih. Nanti udah gede ibu diagungkan sama anaknya, disayang sama anaknya. Kebutuhan ibu itu nggak mungkin diberikan. Kenapa? Ibu udah memberikan penghormatan terbaik buat anaknya. Tapi kalau buat anaknya jadi malas buat gurunya, nanti kalau udah tua anaknya kasih ini 100 perak, ini 200 perak. Kenapa dulu kita begitu sama anak kita? Kalau sama anak kamu sekolah ini buat kamu nak, buat kamu ini jadi orang hebat, jadi orang baik, orang soleh. Nanti sudah tua dia ingat ibu saya itu luar biasa, sama saya luar biasa. Saya ingin membalas kebaikan ibu saya. Ibu akan terus apa yang dulunya itu diperhatikan. Mau bukti, praktekkan. Bayar SPP tepat. Wah, Pak Ustadz berlebihan. Ya udah, silakan. Ini apa lagi nih? Ini ceritanya semua tentang uang habis kok dari SPP ini ceritanya. Nah, yang terakhir ini karena waktunya dulu habis. Masih ada satu lagi nih, cuman ini yang 7 aja lah ya. Sabar untuk
kita berusaha menjaga keikhlasan dan ketawaduan dalam bertawadu ini. Yang ikhlas, yang tawadu, meskipun ilmunya sudah sungguh langit, ibarat kata sudah melebihi ilmu gurunya, jangan sombong sama guru. Guru-gurunya ngajar TK, sampai sekarang masih ngajar TK. Guru-gurunya ngajar TPI, sampai sekarang ngajar TPI, sudah jadi manajer, sudah jadi menteri. Datang bersikaplah seperti kita muridnya. Jangan datang saya seperti menteri. Waduh, repot nanti. Karena di hadapan guru kalian itu tetap murid. Sama seperti anak. Anak itu meskipun sudah gede, Bu, sudah jadi manajer S2, S3, doktor, perilaku ibu terhadap anaknya tetap kamu itu anakku. Ya kan? Tetap masih disiplin apa, Bu? Makanan, masih dibikinin air hangat, masih dibuatin kopi, ya kenapa? Karena menganggap dia masih anak-anak di hadapan ibunya itu. Sama kayak murid, meskipun sudah tinggi kayak apa ilmu kita, jabatan kita, ketika kamu kita, kamu tetap muridku. Sehingga kita tidak berhak bersikap melebihi ya adab kita seperti kita murid dahulu. Dijaga ketawaduan itu ikhlas. Gak peduli aku ngomong apa orang itu, yang penting saya ikhlas datang ke masjid ta'lim, belajar insyaallah dapat ilmu yang manfaat. Ini ikhlas. Kelihatannya belajar tidak paham. Misalnya saya ambil contoh fulan. Misalnya fulanah belajar dari 5 tahun, ditanya ibu belajar di mana? Di Al-Barokah. Berapa tahun Bu? Udah 6 tahun Pak, kok belum bisa? Ya Pak, nggak apa-apa. Ikhlas. Tapi sudah manfaat, sudah bersungguh-sungguh nih ya. Syaratnya sungguh-sungguh. Nanti yang pintar siapa? Yang pintar siapa? Anaknya. Ibu kecintaannya kepada gurunya, ilmu gurunya itu meskipun tidak sampai kepada kita orang tua yang belajar, nanti sampai kepada anaknya. Anaknya kok tahu anak saya kok pintar ngaji ya? Padahal dulu tuh bapaknya ngaji dengan paham sekali. Banyak orang yang begini tuh. Bapaknya nggak bisa ngaji, ibunya nggak bisa ngaji, anaknya juara 1 MTQ. Kenapa? Bapaknya sangat cinta, kekagumannya terhadap orang yang ahli Quran itu luar biasa, dan itu tembus sampai kepada anaknya, bahkan sampai ke cucunya. Jadi, wah saya nggak apa-apa Pak Ustaz, belajar nakal belum bisa. Ya, yang penting saya belajar lah. Tapi nanti anak saya akan hebat, cucu saya tidak akan hebat. Kayak gitu. Jadi tawadu, yang ikhlas. Nah, ikhlas itu bukan berarti terus nggak bayar, enggak. Ikhlas itu bayar. Bu guru tuh nggak ikhlas banget, dia ngajar. Guru kok begitu nggak ikhlas. Kan ada yang kayak gitu ya. Di kampung saya tuh begitu Bu. Kalau buat bayar bakso anaknya itu cepet. Jadi orang suruh bayar 2.000. Susahnya luar biasa. Kalau di kampung saya itu nggak ada SPP, tidak ada SPP. Tapi setiap pertemuan mereka bawa uang 2.000. Jadi Senin 2.000, Selasa 2.000, Rabu 3.000, 5 hari berarti berapa itu? 10.000. Kalau ada 4 pekan berarti 40.000. Kalau sini sehari 5.000. Berarti seminggu 25.000, sebulan 150.000. Karena 50.000 ditambah sama gurunya ya. Gitu. Ya, tetap kewajiban kita belajar. Dan ibu ini nggak ada saya settingan disuruh guru milah, tak tolong ngomong masalah SPP nggak ada begitu. Ya. Di yayasan saya sendiri yang begitu. Kita punya aturan Bu. Pokoknya bayar 5 waktu. Kalau misalnya keluar sebelum 1 semester bayar full, tapi kita tetap kok. Karena kita saya nggak bisa bayar karena suami saya sakit. Kita jadi nggak mana tega narik SPP kan? Ya tentu nggak apa-apa. Selama setnya dapat, transportnya udah penuh aja, ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, sabar dengan sikap dan perilaku kawan sehalaqah. Ini kan punya teman-teman macam-macam nih potongannya kan. Ada yang suka tiba-tiba mau ngobrol. Nah, tiba-tiba kita ngobrol kita disela. Padahal kita nggak suka sebenarnya. Ya kayak gitu biarin aja kan. Jangan ngomong adalah kamu sendiri, nggak usah ditangkapin. Ada yang minta makanan, tetapi tidak izin terlebih dahulu. Ibu bawa bekal, tahu-tahu kan orang nyomot aja itu. Bilang kagak, tahu-tahu makan aja itu. Ada yang temennya gitu kan, sebel banget. Nah, kalau sebel sama teman terus jangan
belajar rugi. Biarin aja cuma makanan ini, ya kan? Gantian kan. Terus ada lagi mereka yang ada saat dibutuhkan dan sekolah buang muka saat kamu kesulitan dalam pekerjaan. Giliran kita ada aja nempel terus kayak perangku. Saudara kita kami ambil jauh-jauh ya kita. Ya kan takut dibukain traktiran. Ada yang kayak gitu? Ada. Cuekin aja kayak begitu, jangan sampai dan kita nggak belajar gara-gara orang model gitu. Yang terakhir, mengkritik setiap apa yang kamu lakukan tanpa memberikan saran yang bisa kamu coba. Wah, misalnya kritik kamu ini mestinya gini loh, ngaji itu mestinya begini, mulutnya begini. Ini kurang manyun, ini kurang ini orang ini gitu kan. Ya, biarin aja dah. Gitu. Daripada ibu nanti gara-gara guru sedikit tuan, resep banget. Aku pindah hal apa aja lah. Nah, rugi kitanya. Biarin aja. Dia mah begitu biarin. Yang penting kitanya tidak begitu. Jadi sabar dengan teman sehalaqah. Dijutekin biarin. Orang kan dijutekin sama Allah ini kan. Dia musuhin. Ya, tapi harus nonton sini juga. Kenapa sih dimusuhin? Oh, ternyata saya orangnya begini supaya ada pembelajaran. Biarin aja. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman yang sehalaqah kita ini yang menjadikan kita nggak mau ngaji. Berhenti, udah pergi aja. Temennya kayak begitu sih. Pada resek. Pada nggak tahu diri. Nah, biarin aja kan gitu. Paling deketin aja, deketin gurunya, guru tolong nanti sampai kasihlah nasihat apa, tapi jangan sebut nama saya ya. Nanti bilang aja gini. Siapa tahu nanti tersentuh dia terus sadar gitu kan. Ada kayak gitu kan? Setak begitu ya, nggak apa-apa. Itu namanya teknik dakwah. Teknik dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan tidak banyak dan ini hasil pertemuan saya. Ini saya nggak kutip di kitab manapun. Materinya lagi ya. Tapi kalau tuntutan itu memang karena saya belajar. Dan saya belajar itu akan sebaiknya kalau saya belajar bagaimana ya? Oh saya FTP-nya harus baca. Oh saya harus menghormati guru, nggak menyela guru. Oh saya harus berusaha meskipun hujan saya selama tidak sakit parah, saya cuma panas-panas sedikit, gitu kan, tetap hadir. Orang meninggal di masjid itu syahid kok. Daripada meninggal di kamar, lagi orang sinetron. Lebih baik tinggal di masjid, yang lagi ngaji, badan panas, tiba-tiba mati. Mati syahid ya. Kalau panas-panas sedikit, dekat ke masjid. Oh, Tuhan. Ya janganlah kalau kira-kira minggu udah capek, malah repotin orang. Ya, di rumah gitu ya. Atau hujan terus ya tadi Zoom ini dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan sampai jam berapa Mas? Sekarang saya jawab. Selesai ya? Sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Ya, 1-2 orang saja lah ya. Loh, ini ada kertasnya sudah. Saya itu agak min sih. Mata saya itu agak kurang. Ya, ditutup aja. Ini aja. Masya Allah, barakallah. Ini tuh bagusnya ya. Tema kali ini itu semua sehari-hari yang kita hadapi. Terima kasih Ustaz atas materi yang sangat luar biasa. Materi yang menjadi bekal bagi kita khususnya dalam rangka kegiatan belajar di Tahsin Muslimah Al-Barokah ini. Semoga dapat kita amalkan ya ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini dari tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustaz, tadi dijabarkan kalau memusuhi guru maka bisa menyebabkan gagal mempelajari ilmu. Namun bagaimana kalau yang memusuhi atau sebel terhadap guru itu adalah orang tua atau ibu dari murid? Apakah si anak bisa mendapat ilmu yang berkah karena si anak suka ngeluh, ngomel terhadap gurunya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melatih kesabaran dalam mempelajari Al-Quran? Yang ketiga, anak kita waktu kecil rajin sholat di masjid, tapi setelah dewasa malah susah sholat di masjid. Doa apa agar anak kita yang sudah dewasa rajin sholat di masjid, padahal bapaknya sudah mengajak ke masjid? Ini pertanyaan
Berkelas semua. Yang pertama, bagaimana kalau yang gurunya ibunya atau orang tuanya? Sama saja. Jadi kenapa? Oh, itu kembali ke anaknya kok. Biasanya kalau guru itu kalau misalnya orang tuanya ada rese gitu, guru juga kadang menurun ke anaknya. Dan sebaiknya memang yang seperti ini ya. Kalau menurut saya, ya kita tidak tahu alam masalah kemanfaatan ilmu atau manfaat itu. Kita itu sesuatu yang sirri tidak tampak. Tapi kita sebagai orang tua seyogianya juga tetap menjaga hubungan kita dengan guru, meskipun yang banyak adalah anak kita. Saya masih ingat kalau saya nih di sekolahan pulangnya malam. Kadang saya hari guru pulang karena guru saya marah misalnya. Kalau saya waktu misalnya, oh jadi Pak Guru marah, terus nambahnya ini pulangnya malam macam ini. Itu yang dimarahin bukannya ke gurunya enggak. Sayanya yang kalau dimarahin, kamu yang bantu, kamu yang nakal. Jadi dia itu menganggap guru itu enggak salah. Yang salah itu tuh anak, kamunya yang enggak nurut, kamunya yang cerewet, kamu yang bantu. Jadi bagaimana orang tua ini kemudian meyakinkan guru itu oke saja, baik-baik saja. Demi membawa apa tadi? Menjaga kebaikan atau citra orang tua pun demikian. Sebaiknya kalau kita begitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tua, ya saya nggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Ini karena masalah ilmu manfaat dan manfaat ini bukan urusan saya. Ya. Ini karena Allah yang ngasih. Karena Allah yang ngasih. Sebaiknya memang orang tua tetap menjaga hubungan antara dia dengan guru. Meskipun dia tidak secara langsung berhadapan dengan guru tersebut, hatinya yang belajar. Tapi insya Allah kebaikan orang tua itu akan termasuk mempengaruhi keberkahan ilmu anak-anak. Seperti itu ya. Jadi dapat ini kurang memuaskan, tapi ya memang bukan untuk memuaskan. Ya karena kita nggak tahu, betul saya ini nggak tahu bagaimana supaya misalnya kalau orang tuanya kan yang baca anaknya baik, kadang orang tuanya rese gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Anaknya manurut, tapi orang tuanya yang banyak ini. Itu urusan orang tua. Anaknya insya Allah beda dengan orang tuanya. Tapi sehingga kan memang hubungan antara guru dengan orang tua itu tetap baik harmonis. Itu aja Pak. Kemudian bagaimana Ustaz supaya belajar Al-Qur'annya tetap bisa tadi sabar ya? Belajar Al-Qur'annya tetap bisa sabar. Ya memang harus dikuat-kuatin. Harus dikuat-kuatin. Ibu nggak bisa ya sedang penting hadir aja. Udah bertahun-tahun belajar nggak bisa dikuatin terus, disabarin sampai kapan? Ya sampai kapan? Sampai kita nggak ada. Itu ada saya capture itu statusnya set saya, tapi sekarang bisa saya simpan. Dia malah statusnya saya capture. Ini saya tunjukin. Supaya ibu, wah Ustaz mengada-ada. Enggak. Kalau memang itu baik, bermanfaat, dan itu bagus untuk kita amalkan, kenapa tidak? Nah ini status guru saya yang saya capture. Ada kata-kata linahfad al-Quran aw linamut wa nahnu nuhawil. Kita meninggal dunia dalam keadaan hafal Al-Quran, atau kita meninggal dunia tapi masih terus berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Artinya apa? Kematian itu sama. Yang satu sudah hafal Al-Quran terus meninggal, kita yang belum hafal Al-Quran tapi berusaha untuk menghafal Al-Quran meninggal, itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ibu belum hafal. Jadi artinya apa? Terus kita semangat. Ya nggak bisa, tapi terus belajar. Nah, ini penting. Ini berbuat kita. Artinya apa? Belajarnya jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Belajarnya tidak berhenti sampai kapan? Sampai mati. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan sampai biang. Nah, gitu. Jadi bagaimana Pak? Tetap terus bersabar, terus berusaha, dan niat ini jangan sampai padam, sampai hilang. Karena nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita. Kalau itu niatnya, saya akan berusaha ngaji sampai saya bisa, meskipun saya mati saya tetap ngaji. Itu nanti ibu dicatatkan malaikat, ini fulan niatnya sampai mati tetap ngaji, ditulis. Dilaporkan sama Allah, ya Allah ini fulan meninggal dunia, kan masih tetap niatnya pengen ngaji terus, pahalanya terus. Kan luar biasa. Kalau orang haji ketika dia meninggal dunia, maka dibangkitkan oleh Allah kepada apa?
talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang meninggal dunia nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan sama Allah dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah, luar biasa kan? Labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya apa? Sudah di surganya. Nah kalau kita dibangkitkan sama Allah, haji dulu, ya kan? Sholatnya masih bolong-bolong sih enggak tuh. Sholatnya masih belum khusyuk. Lebih banyak ingatnya ketimbang ingatnya. Zakatnya kadang-kadang lupa, kadang ingat. Puasa kadang dapat kan, kadang enggak. Dan itu tambah lagi menyusui, hamil, macam-macam. Enggak jangkep itu setahun hamil 2 kali. Mana ada Pak? Setiap tahun hamil ada yang ada. Saya punya jalan setiap tahun hamil dia. Jadi setiap Ramadan, Pak Ustaz saya nggak puasa. Kenapa Bu? Saya hamil Pak. Bayar lima lagi, video lagi. Begitu, tapi kalau kita niatnya nanti ngaji terus sampai sepanjang hidup kita, mati dibangkitkan sama Allah masih seperti orang yang niatnya orang yang mengaji seperti kayak mereka. Enggak hafal Quran, tapi niat ngapalin Quran seperti kubukannya sama orang yang hafal Quran. Kan enak deh, Win. Enteng itu, makanya niatnya jangan dipadamkan. Niatnya jangan diberhentikan. Saya akan ngaji terus sampai kapan? Sampai mati, sampai nantinya gigi. Copot semua giginya udah. Maksud ngaji juga. Kata gurunya itu kalau punya gigi itu susah, pasrahnya nggak benar. Kagak kayak gini. Udah nggak ada giginya kan ngomongnya beda. Biarin aja kan. Lebih baik mati dalam keadaan ngaji Bu daripada di rumah. Biarin lah, makanya gurunya jangan dilarang. Ada usia 80 tahun kita nggak ngasih. Biarin aja ini. Jangan dilarang. Ya kan? Dia sedang menuju kepada apa? Husnul khotimah. Biarin aja Bu. Karena kita belum tentu mati masih pengen ngaji. Alhamdulillah. Kalau ada yang udah tua masih pengen, biarin aja, biarin. Ya, apa kayak tim penggembira, tim penyemangat karena 80 tahun dia masih ngaji. Kok saya 40 tahun kok belum ngaji? Ada yang mau ngaji lagi gitu. Yang tim penggembira, tim penyemangat. Meskipun dia ngajinya masih belum pasti ya. Oke itu. Yang ketiga tadi masalah doa yang anaknya mau kecil ngaji sholat, udah gedenya ngajinya malam, sholatnya masya Allah. Ya kalau orang tua mantap, yang penting jangan pernah putus. Orang tua doa, bicara terus dan berpikir positif. Karena orang itu yang kita nggak tahu di akhir hidupnya, kalau kitanya orang tuanya doain kebaikan, itu kan kita baik ini ujung hidupnya. Tapi kalau itu udah jongkol, udah marah, kita khawatir karena jongkolnya marah anak tua ini justru akan mulai kita makin terpuruk. Kayak kalau santri masih kecil alhamdulillah doain ya. Rabbi habli nasolihin. Usap kepalanya. Rabbi habli nasolihin. Selagi masih kecil, kan itu masih sempat doain kan. Kalau gede diusap itu apaan semua? Usap apa? Itu mainnya dimarahin. Buku masih belum balik. Kalau sakit belum balik itu Rabbi habli nasolihin ya Allah. Jaga dia, ya Allah sehatkan badannya, mudahkan seluruh urusannya. Saya pun begitu sama anak saya. Kalau yang kecil itu, saya itu ya Allah Rabbi habli minasolihin. Saya bisa kepala ibu Rabbi habli minasolihin. Dadanya itu, ya Allah lapangkan dadanya, gak sekarang, senangkan. Itu nanti mudah-mudahan meskipun anaknya kerja kayak apa, suatu hari kembali pada Allah. Hari berikutnya, kan ibunya ikhlas. Itu banyak contohnya ya. Anak saya itu kalau sholat, jangan kan anak saya di sini kalau sholat wajib amal sih. Tapi kita jangan pernah putus ngasih. Kalau aku masuk dulu, sholat dulu. Capek nih. Tak apa. Nanti besok itu lagi. Jangan pakai celana pendek kenapa mas? Kalau gede, auratnya nanti itu tidak rumah. Celananya panjang kenapa? Dia tak kelihatan auratnya. Rahabi, nggak apa-apa biarin aja, gitu biarin aja. Nanti bisa gitu lagi. Kita kenal mas auranya kelihatan. Meskipun di dalam pun banyak begitu. Nah suatu hari mungkin Pak klik gitu, ketemu klik
selalu berubah. Dan saya sudah memberikan itu apa? Ibu saya sendiri. Ibu saya dipondokin, tapi ibu saya nggak sholat. Kalau saya tanya di zamannya, nah kamu tak pondokin ibu nitip sholatnya sama kamu. Saya bilang, nah, sholat masing-masing, nah. Oh nitip gimana? Ibu saya begitu benar bu, nggak sholat ibu saya awalnya. Maka sekarang, masya Allah, rajin sholatnya. Kalau dia nggak sakit, dia ke masjid. Kayak gitu. Kenapa? Ya tadi dia punya persepsi kalau udah dipondokin anaknya nggak baik, ya udah selesai. Tidak mak, sholat masing-masing, nah. Nggak bisa dititip lah, dia mau pakai titip. Ya, bapak saya itu rajin kalau punya rajin. Tapi kan saya bilang bapak saya terus jaga. Kalau bangun malam saya bilang, Pak, kalau bangun malam sebelum terjaga selama 2 rakaat, meskipun tidak lama. Jangan pede aja, 2 rakaat aja. Kalau saya khusus banget, 2 rakaat aja. Bukan capek. Itu kalau saya perlu gitu lagi. Pak saya udah bangun, sholat 2 rakaat. Gitu terus bu. Lama-lama aja setiap anak-anak itu membekas. Dia pas ketemu kliknya itu, nanti malam sebelum berangkat, sholat 2 rakaat dulu. Dan itu dia apa? Diambil, atau ambil kayak itu. Karena lantainya itu di rumah saya nggak ada musola yang kayak orang-orang gitu, orang kampung. Masih tanah, kamu itu berasa jadah. Ini kan bayang tuh yang dari bambu. Sholat itu di atas. Ya, sholat di atas itu. Alhamdulillah, sholat. Jadi terus aja, ibu kayak sama anaknya jangan pernah berhenti. Dibilang mama bawel lah, biarin aja. Anak ini yang bilang, anak kita kan biarin mama bawel aja. Biarin aja, sholat sama dulu. Tapi yang pola jadinya. Kan anak itu kalau kita keras sedikit, sama anak saya juga keras, dia balik keras kalau anak tidak jadinya. Terus yang kedua adik saya juga kayak rambutnya di rebonding gitu. Tahu rambut zaman dulu gitu. Yang rambutnya kayak paku gitu, cocok semua. Yang zaman Korea dulu gitu, rebonding lurus itu. Bapak saya marah betul. Tak bahkan rambut kalau dari bawah gitu. Saking marahnya adik saya. Kalau si susah marahnya ada aja. Celananya kotor, macam-macam itu. Itu kalau saya ke rumah saya sholat kan, haji sih kotor loh, sarung. Enggak nanti aja gitu. Biarin aja, jangan berat. Tapi pas kemudiannya sekarang bu, saya kalah bu. Dia pindah sholatnya kita ada barokah. Kadang macam itu, bantu di situ. Kadang al-Jihad, itu sholatnya itu pindah dong. Saya malah nggak ada. Jadi kapan nasihat itu akan sampai? Nanti Allah sampaikan ketika dia lagi tenang, disampaikan pemikirannya, dan dia berubah. Makanya nggak perlu jangan putus asa, ngasih nasihat itu terus aja. Tapi jika lihat situasi dan kondisi diperhatikan, kalau capek, kamu ya nanti kalau tenang, cepetan waktunya mau habis. Itu lagi waktu sholat. Jadi cari momen yang pas. Kira-kira kalau dia lagi capek, ya tidak. Pas lagi mau kira-kira saja, waktunya mau habis tuh, mau kapan sholatnya? Sholat pelan-pelan aja. Begitu. Kenapa? Sama kasusnya itu juga punya anak saya punya nanya nih. Untuk sholat itu, masya Allah. Kalau nggak saya bangun nggak bangun. Bisa aja pernah tuh baru bangun tuh anak saya. Karena pikirannya dia kan nyantri itu di rumah dia santai. Yang punya anak nyantri jangan kaget di rumah kok lagi buruan aja. Suruh mandi males. Soalnya dia di pondok maju terus. Di pondok jangan terus pikiran dia pulang ke rumah itu dia pengen nyantai. Gitu loh. Kalau disuruh ngaji lagi, baru pulang pengen nyantai. Bukan suruh ngaji, malah suruh sholat. Tapi ya kita nggak boleh putus. Saya bilang ngaji lah dikit-dikit nggak apa-apa. Sebentar lah. Seperti itu saya kata siap loh jam berapa sholatnya? Ini udah mau suruh ini loh. Mau jam berapa sholatnya? Pelan-pelan. Nurut nggak? Ya tentu nurut. Tapi nggak boleh kita kemudian mengkual kesal yang kemudian nanti juga menyebabkan anak kita mati jauh dari Allah. Karena kita wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja juga pertanyaan ini. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada ibu-ibu
Jadi ini hanya 3 pertanyaan saja untuk mewakili tema pada waktu hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu lagi dengan Pak Ustadz, kita akan bertanya yang lain. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita meminta Ustadz untuk memimpin doa penutup, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu cendramata mana-mana dari tema kepada Ustadz sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada Yayasan Iqra Tartila yang telah memberikan izinnya kepada tema untuk menggunakan metode Iqra Tartila dalam kegiatan belajar mengajar. Perlu kita ketahui, Ustadz ini adalah pemilik metode Iqra Tartila. Beliaulah yang menciptakan metode ini dan alhamdulillah kita semua itu merasakan manfaatnya. Nah, kami persilakan kepada khusus untuk menyampaikan cendramata di persilakan. Ya, kami persilakan kepada Pak Ustadz. Masya Allah. Ini taruh di atas buffet ini nanti. Iya. Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi ini mengingat kebaikan ya. Sudah 1, 2. Lagi 1, 2. Sudah. Kopinya ada belum tuh? Takutnya pas dipasang tuh jelek fotonya mengkreng. Baik. 1, 2. Sudah. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. Untuk selanjutnya kami mohon Ustadz Burhani untuk memimpin doa penutup. Ustadz. Baik Ibu, kita doa sebentar ya, insya Allah lagi tidak. Kita doa sebentar, semoga tidak panjang. Kita niatkan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan lahir batin, digunakan semua urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat, diberikan rezeki yang barokah dan umur dan kehidupan yang berkah. Ya Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan
Ibu sekali lagi mohon maaf ya, ada kata-kata yang kurang berkenan, penjelasan yang menyinggung, bukan bermaksud saya. Supaya itu pengajiannya tak terlalu detail, tak membesarkan. Kalau ada tanya-tanya